itu viral di media sosial karena ada dua pria yang tampak berseragam ASN yang ikut menganiaya. Maling motor itu sendiri dihakimi massa dengan cara ditembakkan sampai dilindas motor. Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Solikin mengatakan peristiwa ini terjadi sekira pukul 13.00 waktu Indonesia. Ketika itu korban melihat sepeda motornya tengah digeser oleh dua orang tak dikenal dari teras rumahnya ke jalan sejauh 3 meter. Korban pun kemudian berteriak maling yang mengundang sekumpulan massa. Dua penjahat itu pun mencoba melarikan diri dari kejaran warga. Namun para pelaku berhasil ditangkap oleh warga di pinggiran jalan. Massa pun kemudian menghakimi para pelaku dengan lemparan benda jenis batu hingga jenis balok dan berbagai kekerasan lainnya. Pihak kepolisian yang tiba di tempat kejadian perkara kemudian langsung membawa kedua pelaku itu ke rumah sakit. Namun nahas KBS berusia 21 tahun warga Dusun Dongkal 5, Desa Dongkal, Kecamatan Pedes dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat, sementara rekannya berinisial pengacara yakin jaksa masih ternilai dengan angka. Hukum telah dikuasai oleh orang beruang. Ada uang, hukum dimenangkan. Tak ada uang yang segundai. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Adalah komunitas lainnya para tersangka. Ada uang takkan dimenangkan. Tak ada uang isi goodbye. Di manakah adanya keadilan bila masih memandang golongan yang kuat selalu berkuasa, yang lemah pasti berorban. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo, nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo. Hari ini saya sudah tersambung dengan seorang tokoh daripada yang menjadi sahabat karib saya. Halo Gus Dur, piye kabare? Alhamdulillah kabar saya Pak. Sampeyan pripun? Alhamdulillah sehat Gus. Pak Harto. Ya Gus. Kita itu ternyata nasib dan takdir hidupnya sama loh. Maksudnya Gus? Kita berdua sama-sama pernah jadi presiden, tapi juga sama-sama dilengserkan. Gus, saya mau tanya. Monggo Pak. Sayur apa yang pinter nyanyi? Ya ndak ada toh Pak. Ada Gus. Sayur yang pinter nyanyi adalah Coldplay. Pak Harto. Siap Gus. Kenapa ginjal ada dua? Kenapa Gus? Karena kalau satu bukan ginjal tapi ganjil.
Air apa yang tidak bisa diem? Aerobik. Ada juga air yang suka ngantuk, Pak. Air apa itu? Air yang direbus, kan menguap. Hewan apa yang selalu telat ke sekolah? Siput. Salah. Keong. Salah. Kaki 1000. Soalnya kelamaan memakai daripada sepatunya. Hewan apa yang warnanya hitam, putih, dan merah? Kucing. Salah. Ayam. Salah. Nyerah Gus. Zebra habis kerokan. Buah apa yang tidak pernah bisa segar? Alpucat. Bebek apa yang jalannya selalu muter terus? Bebek dikunci stang. Masa memaksa bertemu bupati untuk mengadukan masalah pemutusan hubungan kerja massal dari pabrik tempat mereka bekerja yang bergerak pada produksi alas kaki. Masa menuntut perusahaan kembali mempekerjakan mereka kembali. Polisi berupaya menahan massa agar tidak terjadi perusakan lantaran anggota polisi lain tengah meminta pemerintah daerah segera bertemu pengunjuk rasa untuk menjawab tuntutan. Unjuk rasa pecah usai lebih dari 1.000 pekerja di PHK per tanggal 10 Maret tanpa keterangan alasan PHK yang dilakukan. Pemkab Cirebon berjanji akan melakukan mediasi dengan perusahaan. PHK sepihak ya, Pak? Dan PHK sepihak kita kenapa dia cuma mengelabui kita karena iming-iming public toilet apalah, sementara dia tidak bisa membuktikan itu. 1.000 lebih, Pak. Kenapa juga HRD-nya? Dan bahkan kita bingung kenapa kok HRD bisa di PHK, sementara kan gajian kita tanggal 14. Sekarang HRD di PHK, siapa yang menghitung gajinya? Itu aja sih logikanya. Ini kenapa sih di PHK itu? Ini cuma karena dia tidak mau mengikuti peraturan di Wasnaker yang mau dipengangkati jadi karyawan tetap semua yang paten. Di audiensi juga kami sampaikan ada proses selanjutnya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk dimediasi terhadap pemberhentian PHK. Nah sekarang SPK guru ini per 3 bulan, Januari sampai Maret kami digaji. Selebih bulan Maret, kalau belum jelas ketentuan kami mendapatkan P3K, artinya kami tidak digaji. Ini kebutuhan dasar, Pak. Asli ini kebutuhan dasar. Ini kebutuhan hidup. Ini yang disampaikan Presiden Prabowo. Siapa yang mau sampaikan pesan saya kepada Presiden Prabowo. Beliau yang menyampaikan harus memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. Maka perbaiki kehidupan honorer nih. Apalagi bapak-bapak sebagai tulang punggung keluarga. Tapi yang saya paling sedihkan, Pak, regulasi ini mengapa menghambat yang telah lolos. Biarkan yang lolos itu mendapatkan haknya. Nah, Bapak tidak pusing tinggal ngurus kami. Besok ngurus lagi tahap 2. Ini kok tahap 1, Pak. Saya lihat ada yang lah nak pensiun nangis, biayanya nangis. Asli, saya heran dengan pemerintah. Kalau saya diajak ketemu presiden, saya mau juga ketemu presiden. Berani saya bilang. Siapa yang sanggup itu mengajar di daerah pelosok. Kalau ada DPR RI kemarin viral, katanya honorer beban. Kalau dianggap honorer beban, maka tidak akan ada proses belajar mengajar di Jangka Timur. Ya. Dulu Jangka Timur itu cuman untuk loncatan orang mencari NIP. Dapat NIP pindah, dapat NIP pindah. Ini kami wakanyo, kami bendaharanya. Kamilah 1 kepala sekolah, 1 PNS tidak akan sanggup mengajar anak-anak kami di situ, Pak.
Nah, hati nurani saya terpanggil. Itu cerita saya di pelosok. Mungkin cerita teman yang lain ada juga yang berbeda. Saya yakin malam ini bapak-bapak bingung karena regulasi itu. Saya pun bingung. Tetapi Pak, orang itulah menabrak Undang-Undang ASN tahun 2023. Kenapa? Honorer itu harus diselesaikan tahun 2024. Honorer itu paling lambat diselesaikan 2024 akhir. Kenapa boleh sampai 2026? 2026 itu baru yang lolos. Belum kami yang belum lolos ini Pak. Jadi Pak, mari serius nian lah Pak.